Pagi itu, suasana alun-alun di sebuah kota kecil di Jawa Timur begitu hidup. Warga berdatangan menuju pasar, sementara sebagian lainnya sekadar berjalan santai menikmati udara segar. Di antara keramaian itu, seorang siswi SMA bernama Aruna, 17 tahun, berjalan tergesa sambil menenteng buku pelajaran. Ia baru saja selesai mengikuti les tambahan dan hendak pulang. Dengan seragam putih abu-abu yang masih rapi, Aruna tampak seperti remaja biasa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sosoknya, tersimpan sebuah rahasia besar. Ia adalah putri tunggal seorang jenderal TNI Bintang 3 yang disegani di Jakarta. Ketika melintasi persimpangan jalan, tiba-tiba seorang polisi lalu lintas yang terkenal arogan di kota itu menghentikannya. Tanpa alasan jelas, ia langsung membentak di depan orang banyak. "Hei, kamu! Jalan seenaknya saja. Ada identitas?" hardiknya kasar. Aruna yang terkejut mencoba tetap tenang. "Saya baru pulang sekolah, Pak." "Kalau kartu pelajar ada," ucapnya lirih sambil merogoh tas. Namun bukannya diberi kesempatan, polisi itu justru merampas tasnya dan menggeledahnya dengan kasar. Warga yang menyaksikan hanya berbisik-bisik. Ada yang merasa iba, ada pula yang memilih diam karena sudah tahu reputasi polisi itu. Keras, bengis, dan kerap menyalahgunakan wewenang. "Anak sekarang banyak tingkah. Jangan-jangan kamu bawa barang terlarang," bentaknya lagi sambil menarik lengan Aruna. Wajah Aruna memerah menahan malu. Ia berusaha menjelaskan, namun suaranya tenggelam oleh teriakan sang polisi. Air mata mulai mengalir, bukan karena takut, melainkan karena merasa dipermalukan di depan umum. Beberapa orang di kerumunan mulai berani merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Tanpa disadari polisi, tindakannya telah terdokumentasi dan bisa saja viral kapanpun. "Pak, jangan begitu. Anak itu cuma pelajar," seru seorang ibu penjual sayur dari tepi jalan. "Diam kamu. Mau saya tangkap juga?" balas polisi itu garang, membuat kerumunan kembali terdiam. Aruna akhirnya berhasil mengeluarkan kartu pelajarnya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya. "Ini, Pak. Tolong jangan perlakukan saya seperti penjahat." Namun polisi itu justru melempar kartu pelajar tersebut ke tanah. "Kartu murahan. Anak sekolah zaman sekarang banyak bohongnya," katanya merendahkan. Di tengah situasi mencekam itu, sebuah mobil hitam berplat dinas berhenti tak jauh dari lokasi. Seorang pria berpakaian sipil turun dan memperhatikan kerumunan. Saat melihat sosok Aruna yang dipermalukan, matanya terbelalak. Ia mengenalinya. "Astaga, itu Nona Aruna," gumamnya. Lelaki itu adalah ajudan setia ayahnya. Ia segera menghubungi sang jenderal dengan suara tergesa. "Pak, izin lapor. Putri Bapak baru saja dipermalukan polisi di depan umum. Saya ada di lokasi." Sementara itu, Aruna tetap berusaha menahan diri. Meski hatinya terbakar, ia tidak membuka jati dirinya. Ia tahu, sebentar lagi semuanya akan terungkap tanpa perlu ia bicara. Di Jakarta, sang jenderal yang sedang memimpin rapat penting terhenti seketika ketika ajudannya membawa kabar tersebut. Ia menonton rekaman kejadian melalui ponsel. Wajahnya berubah dingin, matanya menajam. Tangannya mengepal. "Berani sekali polisi rendahan itu memperlakukan anak saya seperti ini," ucapnya dengan nada yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ia berdiri, lalu memberi perintah singkat namun tegas. "Siapkan kendaraan. Hubungi Pangdam setempat juga Kapolda. Malam ini juga saya berangkat ke Jawa Timur." Dan tanpa disadari oleh sang polisi arogan, hari itu menjadi awal dari badai besar yang akan menghancurkan karirnya. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri mendekat. "Pak, sudah, jangan terlalu kasar. Anak itu jelas-jelas bukan penjahat. Kami semua saksi," ujar seorang bapak tua dengan suara bergetar. Namun polisi arogan itu malah mendorong si bapak hingga hampir terjatuh. "Diam. Jangan ikut campur urusan saya," bentaknya garang. Kerumunan semakin gaduh. Ada yang menjerit, ada yang marah, tapi tak seorang pun benar-benar berani melawan. Suasana mencekam itu tiba-tiba terpecah oleh suara sirene yang meraung dari kejauhan. Dua mobil dinas TNI dan sebuah mobil sipil hitam berhenti mendadak di tepi jalan. Dari dalamnya turun beberapa pria berpakaian sipil dengan aura wibawa yang langsung terasa. Salah satunya adalah ajudan utama sang jenderal. Ia melangkah cepat ke arah Aruna, menepis kasar tangan polisi yang masih menggenggam lengan gadis itu. "Lepaskan tangan Anda, sekarang juga,"
katanya lantang. Polisi itu terkejut. Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusan saya. Ajudan itu menatap tajam. Saya bawahan langsung Jenderal Wiratama, ayah dari gadis ini. Dan Jenderal sedang dalam perjalanan ke sini. Jika Anda masih berani berlaku kasar, saya pastikan karir Anda berakhir detik ini juga. Kerumunan langsung terperangah. Bisik-bisik semakin riuh. Ya Allah, ternyata anak Jenderal toh, ucap seorang warga. Celaka itu polisi. Berani sekali. Wajah sang polisi mendadak pucat. Tangannya perlahan melepaskan lengan Aruna, tubuhnya bergetar. Saat itu juga ia sadar, kesalahannya fatal. Video sudah viral, warga sudah marah, dan seorang jenderal bintang 3 sedang menuju lokasi dengan murka yang membara. Malam itu, udara kota kecil di Jawa Timur terasa berbeda. Di sekitar alun-alun, warga masih ramai memperbincangkan insiden memalukan siang tadi. Video yang beredar semakin luas. Media nasional pun mulai menurunkan berita dengan judul-judul heboh. Oknum polisi permalukan siswi SMA, diduga putri Jenderal TNI. Sekitar pukul 10 malam, jalanan sekitar kantor polisi tiba-tiba ditutup. Puluhan prajurit TNI berseragam lengkap berdatangan untuk pengamanan. Warga diminta mundur, tetapi banyak yang tetap bertahan karena penasaran. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil hitam berpelat dinas TNI melaju cepat. Mobil utama berhenti di depan kantor polisi sektor setempat, tempat Aruna masih ditahan untuk klarifikasi. Dari dalam mobil, turunlah seorang pria gagah berusia sekitar 55 tahun. Seragamnya lengkap, dengan tanda pangkat bintang 3 berkilau di pundaknya. Dialah Jenderal Wiratama, sosok yang disegani baik di dalam maupun luar negeri. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, langkahnya mantap. Suasana langsung berubah hening dan mencekam. Polisi setempat, termasuk Kapolsek dan beberapa anggota, berdiri kaku menunggu. Namun wajah mereka pucat pasi. Kabar sudah menyebar, gadis SMA yang dipermalukan tadi siang adalah putri sang jenderal. Di dalam ruangan, Aruna berdiri begitu melihat ayahnya masuk. "Papa," ucapnya lirih sambil menahan tangis. Sang jenderal segera menghampiri, memeluk putrinya erat. Dari luar jendela, warga yang masih berkerumun terharu menyaksikan. Beberapa bahkan bersorak kecil memberi dukungan. Namun suasana kembali mencekam ketika sang jenderal berbalik menghadapi para polisi. Dengan suara berat namun jelas, ia bertanya, "Siapa yang berani mempermalukan anak saya di depan umum tadi siang?" Tak ada yang menjawab. Hanya terdengar napas tertahan. Hingga akhirnya, polisi arogan yang tadi siang menyeret Aruna dipaksa maju oleh rekan-rekannya. Wajahnya berkeringat dingin, tangannya gemetar. Saya, Jenderal," ucapnya terbata. Jenderal Wiratama menatapnya tajam, pandangan yang seolah bisa menembus jantung orang. "Kamu mempermalukan anak saya. Kamu menariknya, membentaknya, bahkan menuduhnya tanpa bukti di depan umum. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan?" Polisi itu langsung berlutut. Maaf, Jenderal. Saya tidak tahu kalau dia anak jenderal. Saya hanya..." "Berhenti," potong sang jenderal dengan suara menggelegar. "Ini bukan soal anak siapa dia. Ini soal kesewenang-wenanganmu terhadap rakyat. Kalau dia bukan anak saya, apakah kamu akan tetap menindas warga biasa begitu?" Ruangan mendadak sunyi. Kata-kata itu membuat semua orang menunduk malu. Bahkan warga di luar bertepuk tangan kecil mendengar ketegasan sang jenderal. Kapolsek mencoba maju, suaranya lirih. "Jenderal, mohon tenang. Kita bisa bicarakan baik-baik." "Tidak ada, baik-baik," potong sang jenderal. "Malam ini juga saya minta oknum ini diamankan. Besok pagi saya ingin dia diproses secara hukum, transparan. Dan saya pastikan TNI akan mengawal sampai selesai." Polisi arogan itu semakin pucat. Ia tahu karirnya habis malam itu juga. Sementara itu, warga yang masih bertahan di luar merekam kedatangan sang jenderal dan peristiwa di kantor polisi. Dalam hitungan menit, video itu kembali viral dengan judul, "Jenderal turun tangan." Polisi arogan dibentak di depan umum. Keesokan paginya, berita tentang insiden Aruna meledak di seluruh negeri. Televisi nasional, portal berita online, hingga radio lokal membicarakannya. Media sosial penuh dengan tagar, "Polisi arogan, anak jenderal, keadilan untuk Aruna."
Di sekolah Aruna, suasana heboh. Teman-temannya terkejut, guru-guru ikut cemas. Aruna yang biasanya sederhana dan pendiam, kini jadi sorotan seluruh negeri. Banyak yang kagum pada keberaniannya menahan diri meski dipermalukan. Banyak pula yang terharu melihatnya tetap tegar. Di rumah dinas sang jenderal malam itu, Aruna duduk bersama ayahnya. "Papa, sebenarnya Aruna tidak suka masalah ini jadi besar. Aruna kasihan pada rakyat biasa yang sering diperlakukan seperti itu, tapi tidak punya siapa-siapa untuk membela," katanya dengan mata berkaca-kaca. Jenderal Wiratama menatap putrinya penuh haru. "Itulah alasan Papa marah. Bukan karena kau anak Papa, tapi karena perlakuan tidak adil itu terjadi pada rakyat kita. Kalau bukan kita yang melawan kesewenang-wenangan, siapa lagi?" Papa hanya ingin mengingatkan, suara Jenderal Dirga berat, namun lembut, saat menatap putrinya. "Kamu tetaplah anak Papa. Sejelek apapun, kamu tetap darah daging Papa." Aruna menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku yang paling bersalah, Pak. Aku ceroboh. Kalau aku hati-hati, semua ini tidak akan terjadi." Dirga menghela napas panjang, lalu meraih bahu putrinya. "Jangan salahkan dirimu. Dalam keadaan genting, siapapun bisa hilaf. Tugas kita sekarang menghadapi konsekuensinya." Beberapa hari kemudian, suasana di kantor kepolisian tidak kalah tegang. Seorang perwira dari Propam berdiri di depan jajaran polisi muda. "Kami sudah menerima laporan lengkap. Ada indikasi kuat pelanggaran prosedur. Jangan sampai citra institusi semakin rusak." Kata-kata itu membuat beberapa wajah menegang. Isu tentang penembakan mahasiswa yang beredar di media sudah cukup memicu amarah publik. Kini, pemeriksaan internal menambah tekanan. Di luar gedung, gelombang mahasiswa kembali memadati jalan. Spanduk dan poster bertuliskan reformasi hukum berkibar di udara. Orasi lantang bergema. "Negara harus bertanggung jawab. Hentikan kekerasan terhadap rakyat." Namun, suasana cepat berubah ricuh. Gas air mata ditembakkan, massa panik berlari, suara tembakan peringatan memecah udara. Beberapa mahasiswa jatuh pingsan, sementara aparat berusaha menahan garis pertahanan. Aruna, yang kebetulan berada di lapangan untuk meliput sebagai jurnalis, hampir terjebak dalam kekacauan itu. Ia berlari menepi sambil menutup hidung dengan kain basah, dadanya berdebar keras. Ketegangan akhirnya sampai ke gedung DPR. Sebuah dialog nasional digelar. Aula besar dipenuhi tokoh masyarakat, profesor, aktivis, jenderal, hingga mahasiswa. Profesor Malaka membuka diskusi dengan suara berwibawa. "Negara tidak boleh terus menutup mata. Ketidakadilan hukum sudah merusak sendi-sendi bangsa. Kita butuh perombakan serius." Seorang jenderal tua menimpali dengan nada tegas, "Kami di militer tidak ingin melihat negeri ini terpecah. Tapi harus ada solusi yang adil bagi semua pihak." Mahasiswa yang hadir pun angkat bicara, "Kami tidak melawan negara. Kami hanya ingin masa depan yang lebih baik, tanpa rasa takut." Suasana hening sesaat. Semua menyadari bahwa di ruangan itu, nasib bangsa sedang dipertaruhkan. Aruna, duduk di barisan belakang, menatap para pembicara satu persatu. Dalam hatinya ia berbisik, mungkin inilah titik awal perubahan. Aruna menatap para pejabat di ruangan megah itu dengan suara bergetar namun tegas. "Kalau kasus ini sudah terlanjur jadi sorotan, saya hanya berharap ia menjadi awal perubahan. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan jangan sampai rakyat takut pada polisi, padahal mereka seharusnya dilindungi." Ruangan seketika hening. Lalu, tepuk tangan panjang menggema, sebagian hadirin bahkan berdiri memberi penghormatan. Kapolri yang duduk di samping presiden menundukkan kepala dalam-dalam. Dengan suara pelan, ia berbicara di depan mikrofon. "Nona Aruna, saya minta maaf, baik secara pribadi maupun sebagai institusi. Apa yang kamu alami adalah tamparan keras bagi kami. Saya berjanji, mulai hari ini, reformasi nyata akan berjalan. Dan saya ingin kamu menjadi simbol perubahan itu." Pidato singkat Aruna langsung meledak di media sosial. Tagar-tagar baru bermunculan. "Kami semua Aruna, reformasi aparat, keadilan untuk rakyat." Malam itu juga, namanya resmi tercatat sebagai ikon perlawanan rakyat terhadap arogansi aparat. Namun, di balik sorotan kamera dan tepuk tangan, ada pihak-pihak yang merasa terusik. Semakin kuat suara Aruna, semakin banyak kepentingan yang terguncang.
Beberapa hari setelah dialog nasional, permukaan politik tampak tenang. Tapi di balik layar, arus baru sedang bergolak. Aruna kini jadi wajah yang akrab di media. Pidatonya dibagikan jutaan kali, dan ia dipuji sebagai simbol keberanian generasi muda. Tapi ketenaran itu juga mendatangkan bahaya. Suatu malam, di rumah dinas Jenderal Dirga, Aruna sedang belajar ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal muncul. Berhenti bicara di depan publik, atau kau dan keluargamu akan menyesal. Tangannya gemetar. Ia segera berlari menemui ayahnya yang tengah berbincang dengan ajudan. "Papa, lihat ini," katanya dengan wajah pucat. Dirga menatap pesan itu, lalu tersenyum tipis. Akhirnya muncul juga mereka yang takut pada kebenaran. Ajudannya bergerak cepat. "Siap, Jenderal. Kami akan telusuri nomor ini. Kemungkinan besar dari kelompok internal yang merasa terancam." Keesokan paginya, insiden mengejutkan terjadi. Mobil dinas yang biasa menjemput Aruna ke sekolah ditemukan bannya disayat benda tajam. Sopir keluarga panik, warga sekitar heboh, dan media segera meliput. Judul berita memenuhi halaman, ancaman pada Aruna, ban mobil dinas disabotase. Aruna mulai goyah. "Papa, apa aku salah kalau terus bicara? Mungkin lebih baik aku diam saja," katanya lirih. Namun Dirga menggenggam tangan putrinya erat. "Nak, justru karena kamu benar, mereka ketakutan. Jangan pernah diam. Kamu bicara bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk rakyat yang tak punya suara." Sementara itu, di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, sekelompok orang berkumpul. Beberapa di antaranya pejabat sipil, sebagian lain oknum aparat. Seorang pria berbaju safari memukul meja. "Gadis itu terlalu banyak bicara. Kalau dibiarkan, jabatan kita bisa runtuh." Seorang lainnya menimpali, "Kalau langsung berhadapan dengan Jenderal Dirga, sulit. Tapi gadis itu lebih mudah dijatuhkan. Kita serang reputasinya." Mereka pun mulai menyusun strategi kotor, menyebarkan fitnah, menyerang karakter Aruna, bahkan mempertimbangkan aksi lebih berbahaya. Malam harinya, media sosial diguncang oleh akun anonim yang menyebarkan foto editan Aruna dengan caption keji, menuduhnya mencari sensasi politik. Tagar-tagar baru bermunculan, Aruna settingan, drama anak jenderal. Namun publik tidak mudah terpengaruh. Netizen ramai-ramai membela Aruna, menyebut fitnah itu sebagai kampanye hitam dari pihak yang takut pada perubahan. Aruna hanya bisa duduk termenung di kamarnya. Ia sadar, semakin tinggi ia melawan, semakin besar pula taruhannya, bukan sekadar harga diri, tapi juga nyawa. Ia menatap cermin dan berbisik lirih, "Kalau aku mundur sekarang, semua perjuangan ini sia-sia. Aku tidak boleh takut." 2 minggu setelah ancaman pertama, situasi makin genting. Aruna tetap bersekolah, meski kini selalu dijaga ketat oleh prajurit TNI dan tim khusus. Namun teror datang semakin terang-terangan. Suatu pagi, seorang pria tak dikenal mencoba menerobos gerbang sekolah sambil berteriak, "Mana Aruna? Gadis itu cuma bikin keributan. Jangan percaya padanya." Guru dan siswa panik. Petugas keamanan bersama pengawal Aruna segera meringkus pria itu. Setelah diperiksa, ternyata ia hanyalah provokator bayaran. Video kejadian itu viral, tapi bukannya menjatuhkan Aruna, publik justru semakin yakin bahwa ada kekuatan besar yang sedang mencoba membungkamnya. Tagar baru bermunculan, "Lindungi Aruna, siapa dalang sebenarnya." Malam itu, suasana rumah dinas Dirga tegang. Para perwira TNI dan beberapa pejabat pemerintah duduk bersama membahas ancaman yang kian nyata. Ajudan utama melaporkan, "Jenderal, kami menemukan bukti transfer uang ke akun-akun yang menyewa provokator. Ada indikasi keterlibatan pejabat sipil tingkat tinggi. Bahkan, kemungkinan ada oknum perwira polisi yang ikut bermain." Dirga terdiam lama, lalu berkata berat, "Kalau benar mereka bermain di balik bayangan, ini bukan lagi soal anak saya. Ini soal masa depan bangsa. Mereka ingin membungkam kebenaran dengan teror." Aruna yang duduk di sudut ruangan menatap ayahnya. "Papa, kalau mereka tidak berhenti, berarti aku harus bicara lebih keras. Aku tidak mau rakyat yang percaya padaku kecewa." Dirga menoleh, menatap tajam penuh kebanggaan. "Kamu berani, Nak? Ingat, semakin kamu bicara, semakin besar taruhannya. Kamu siap?" Aruna mengangguk mantap,
meski wajahnya menahan ketakutan. Aku siap, Pak. Beberapa hari kemudian, konvoi mobil Aruna hampir celaka. Sebuah truk besar melaju kencang ke arah mobil yang ia tumpangi sepulang sekolah. Sopir Dina sigap membanting setir sehingga mobil hanya terserempet. Meski selamat, kejadian itu membuat semua penumpang panik. Truk misterius itu langsung kabur, dan berita kembali heboh. Upaya pembunuhan Aruna? Konvoi hampir ditabrak truk misterius. Dukungan publik semakin membesar. Tokoh agama, artis, hingga influencer angkat suara menuntut negara serius melindungi Aruna. Namun di sebuah ruangan gelap, kelompok misterius itu semakin gusar. Semakin kita tekan, semakin besar dukungan untuknya. Kalau begini, dia akan jadi pahlawan nasional, kata salah seorang dengan wajah cemas. Pimpinan mereka menatap dingin. Tenang. Semua tokoh besar bisa dijatuhkan, asal kita tahu titik lemahnya. Gadis itu bukan malaikat. Kita cari celah, atau kita ciptakan skandal yang akan menghancurkan citranya. Malam itu, Aruna duduk di balkon rumah, menatap langit dengan buku catatan di tangannya, isi penuh dengan doa, harapan, dan suara rakyat yang mengiriminya pesan dukungan. Meski takut, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau ini jalannya, aku harus terus maju. Aku tidak boleh mundur. Namun, tanpa ia sadari, badai yang lebih besar sedang menunggunya.